Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 19 5B07, mata kuliah Enterprise Resource Planning. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi sistem informasi rental mobil berbasis web. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Rahmat Muslim. Nama saya Andrian Carlo. Nama saya Fazlian Hari. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andrian Carlo. Silakan Mas Adrian Carlo, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih, Rizky Rahmat. Di sini saya akan menjelaskan pengantar dan tujuan proyek. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pengelolaan penyewaan kendaraan ramah lingkungan merupakan salah satu elemen kunci dalam manajemen sumber daya transportasi di sebuah perusahaan. Kehadiran yang tercatat dengan baik tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya dan efisiensi manajemen. Namun, banyak perusahaan masih bergantung pada sistem manual atau aplikasi yang tidak terintegrasi, yang seringkali menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan, proses yang memakan waktu, dan kurangnya transparansi. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi operasional dan akurasi data, sehingga dibutuhkan solusi yang lebih efektif. Implementasi teknologi berbasis web menjadi solusi yang potensial untuk mengatasi masalah ini. Dengan teknologi ini, data dapat dikelola secara terpusat dan real-time, sehingga memungkinkan pengelola yang lebih efisien dan akurat. Teknologi informasi berbasis web tidak hanya membantu dalam pencatatan dan monitoring, tetapi juga dalam analisis data. Data yang terintegrasi dengan baik dapat dianalisa untuk mendapatkan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai beralih ke sistem informasi berbasis web untuk mengelola penyewaan kendaraan mereka. Namun, implementasi teknologi ini tidak tanpa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah kebutuhan akan infrastruktur yang memadai, pelatihan bagi karyawan, dan pengelolaan perubahan. Meskipun demikian, manfaat yang diperoleh dari implementasi teknologi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang ada. Untuk yang kedua, maksud dan tujuan. Pengembangan sistem informasi penyewaan kendaraan ramah lingkungan berbasis web bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dari metode manual dan sistem yang terpisah-pisah dengan memanfaatkan teknologi berbasis web. Sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efisien, akurat, dan transparan dalam pengelolaan penyewaan kendaraan. Untuk tujuannya, tujuan utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan akurasi pencatatan penyewaan, mempercepat proses pengajuan dan persetujuan penyewaan, serta menyediakan akses real-time terhadap data penyewaan dari berbagai lokasi. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya transportasinya. Sistem informasi berbasis web memungkinkan integrasi berbagai fungsi manajemen penyewaan kendaraan, seperti pencatatan, monitoring, dan pelaporan. Hal ini akan mempermudah manajemen dalam melakukan kontrol dan pengawasan, serta meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada sistem manual. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan automasi berbagai proses administrasi, sehingga mengurangi beban kerja karyawan dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan perusahaan dapat lebih fokus pada kegiatan inti mereka yang meningkatkan daya saing di pasar. Di sini untuk yang ketiga ada tujuan khusus. Secara lebih rinci, sistem ini dirancang untuk memberikan manfaat konkret seperti pengambilan keputusan yang lebih baik oleh manajemen berkat data penyewaan yang akurat dan aktual. Data yang akurat dan real-time sangat penting untuk melakukan analisis dan evaluasi kinerja, serta untuk merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Selain itu, sistem ini juga memastikan transparansi dan akuntabilitas melalui catatan digital yang mudah diakses dan diaudit. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pelanggan. Dengan sistem yang transparan, pelanggan dapat melihat riwayat penyewaan mereka dengan jelas. Sementara perusahaan dapat melakukan audit yang lebih mudah. Untuk diagram ERD dan LRS-nya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan kami Fajri Adari.
Baik, Mas. Untuk gambar di atas sebuah diagram use case, yuk, yuk, diagram use case yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam konteks kendaraan ramah lingkungan. Berikut adalah penjelasan tentang elemen-elemen yang terdapat dalam diagram tersebut. Aktor, admin merupakan pengguna yang memiliki akses penuh terhadap sistem dan dapat melakukan berbagai tindakan administrasi. Pelanggan merupakan pengguna pengguna layanan sistem untuk keperluan penyewaan kendaraan. Use case registrasi pelanggan mendaftar ke sistem. Login pelanggan dan admin masuk ke dalam sistem. Input input daftar kendaraan, admin memasukkan data kendaraan yang tersedia untuk disewa. Tambah, menambahkan data kendaraan, edit mengedit data kendaraan, hapus menghapus data kendaraan. Input data pelanggan, admin memasukkan data pelanggan, tambah menambahkan data pelanggan, hapus menghapus data pelanggan, mencari data pelanggan atau kendaraan, cetak mencetak laporan data pelanggan atau kendaraan. Laporan data pelanggan menampilkan laporan data pelanggan, pilihan jenis kendaraan, menampilkan laporan data pelanggan. Pilihan jenis kendaraan, pelanggan memilih jenis kendaraan yang disewa. Sewa kendaraan, pelanggan menyewa kendaraan. Daftar penyewaan menampilkan daftar penyewaan yang dilakukan oleh pelanggan. Transaksi pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran penyewaan kendaraan. Logout, admin dan pelanggan keluar dari sistem. Hubungan antara use case menunjukkan bahwa use case tambah ini memperluas fungsional dari use case utama. Misalkan tambah dan edit. Next, Mas. Bagian admin login, masuk ke dalam sistem. Input data, daftar pelanggan, admin memasukkan data pelanggan baru ke dalam sistem. Input data kendaraan, admin memasukkan data kendaraan tersedia untuk disewa. Load data penyewaan, admin memuat data penyewaan kendaraan. Load data pembayaran. Admin membuat data pembayaran dilakukan oleh pelanggan. Cetak laporan. Admin mencetak laporan penyewaan dan pembayaran. Logout, admin keluar dari sistem setelah selesai melakukan tugasnya. Bagian sistem. Dashboard rental kendaraan. Sistem menampilkan dashboard yang berisi informasi rental kendaraan. Lihat kendaraan yang tersedia. Sistem menampilkan kendaraan yang tersedia untuk disewa. Tampilan data penyewaan. Sistem menampilkan data penyewaan kendaraan. Daftar pembayaran. Sistem menampilkan daftar pembayaran yang telah dilakukan. Bagian pelanggan, registrasi, dan login. Pelanggan melakukan registrasi atau login ke dalam sistem. Pilihan kendaraan yang tersedia. Pelanggan memilih kendaraan yang tersedia untuk disewa. Pesan kendaraan. Pelanggan melakukan pemesanan kendaraan. Input tanggal penyewaan. Pelanggan memasukkan tanggal penyewaan kendaraan. Melakukan transaksi pembayaran. Pelanggan melakukan transaksi pembayaran untuk penyewaan kendaraan. Mendapatkan bukti pembayaran. Pelanggan menerima bukti pembayaran setelah transaksi selesai. Logout. Pelanggan keluar dari sistem setelah selesai melakukan transaksi. Gambar di atas adalah diagram squash, diagram yang menggambar alur interaksi antara aktor admin dan pelanggan dalam komponen sistem payment gateway. Dalam konteks penyewaan kendaraan, berikut adalah penjelasan dari diagram tersebut. Aktor dan komponen sistem. Admin, pengguna yang mengelola data kendaraan, dan pengguna. Pelanggan menggunakan penyewaan kendaraan, aplikasi web sistem antarmuka yang digunakan oleh admin dan pelanggan. Database, tempat penyimpanan data, registrasi kendaraan, penyewaan, dan pembayaran. Payment gateway, sistem yang memproses transaksi pembayaran. Alur proses, registrasi pelanggan. Pelanggan
memulai dengan registrasi. Aplikasi web menyimpan data registrasi ke database. Database mengirimkan konfirmasi registrasi ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan konfirmasi ke registrasi pelanggan. Login pelanggan. Pelanggan melakukan login aplikasi. Mengautentikasi pengguna dengan database. Database mengirimkan hasil autentikasi ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan dashboard kepada pelanggan. Penyewaan kendaraan. Pelanggan mencari kendaraan, aplikasi web mengambil data kendaraan dari database. Database mengirimkan data kendaraan ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan kendaraan yang tersedia kepada pelanggan. Pelanggan memilih kendaraan dan penyewaan aplikasi. Aplikasi web menyimpan data penyewaan database. Database mengirimkan konfirmasi penyewaan ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan konfirmasi penyewaan kepada pelanggan. Transaksi pembayaran. Pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Aplikasi web memproses pembayaran melalui payment gateway. Payment gateway. Aplikasi web proses melalui payment gateway. Payment gateway mengirimkan konfirmasi bayar ke aplikasi web. Aplikasi web menyimpan data pembayaran database. Database mengirimkan konfirmasi penyimpanan ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan konfirmasi pembayaran kepada pelanggan. Logout pelanggan. Pelanggan logout dari sistem. Aplikasi web memperoleh status pengguna database. Database mengirimkan konfirmasi update aplikasi web. Aplikasi web menampilkan ke halaman login. Login admin. Melakukan login aplikasi web mengatasi admin dengan database. Database mengirimkan hasil autentikasi ke aplikasi web. Aplikasi web menampilkan dashboard kepada admin. Next, Mas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke mockup terlebih dahulu. Di sini tampilan mockup awal, yaitu di sini pertama tampilan awal website seperti ini. Lalu di sini ada tampilan daftar atau registrasi. Sini ada tampilan login. Sini ada tampilan beranda. Sini ada tampilan pop-up jika kita memilih untuk mengubah profil. Sini ada tampilan jika kita berhasil mengubah profil. Sini ada tampilan daftar kendaraan. Sini ada tampilan jika daftar kendaraan berhasil ditambah. Ini ada pop-up untuk mengubah data kendaraan. Di sini tampilan jika berhasil mengubah data kendaraan. Ini merupakan pop-up jika kita ingin menghapus data kendaraan. Dan ini adalah tampilan jika kita berhasil menghapus data kendaraan. Selanjutnya ada tampilan dari navigasi daftar pelanggan. Tampilan pop-up jika kita ingin menambahkan data pelanggan. Sini jika berhasil mendapatkan data pelanggan, tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan pop-up jika kita ingin mengubah data pelanggan. Ini tampilan jika berhasil mengubah data pelanggan. Ini merupakan tampilan pop-up untuk menghapus data pelanggan. Di sini tampilan jika berhasil menghapus data pelanggan. Selanjutnya ada tampilan navigasi daftar penyewaan. Di sini kita dapat menghapus. Dan tampilan pop-up menghapusnya seperti ini. Tampilan jika berhasil menghapus. Selanjutnya ada tampilan navigasi dari daftar pembayaran. Selanjutnya ada tampilan navigasi dari laporan. Di sini kita dapat mencetak laporan yang telah berlalu. Jika berhasil mencetak seperti ini. Namun jika gagal, maka tampilannya seperti ini. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Untuk kesimpulan dan dampak implementasinya,
Sini kesimpulan proyeknya itu solusi efisien, sistem informasi berbasis web memberikan solusi yang lebih efisien, akurat, dan transparan dalam pengelolaan penyewaan kendaraan. Yang kedua adalah produktivitas dan akuntabilitas, meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas perusahaan dalam pengelolaan sumber daya transportasi. Selanjutnya ada dampak pada efisien operasional, sama proses integrasi mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan keandalan data penyewaan. Yang kedua adalah manajemen sumber daya, mendukung efisiensi operasional dan manajemen sumber daya transportasi di era digital. Nah, ini akan ada SWOT analis. Untuk strength-nya sendiri, pengelolaan data yang lebih akurat, akses time, peningkatan jaringan operasional. Untuk kelemahannya, weakness, tantangan implementasi teknologi, kebutuhan infrastruktur. Untuk opportunities atau peluang, meningkatkan daya saing di pasar, fokus pada kegiatan di perusahaan, dan untuk fleet sendiri, yaitu banyak kompetitor yang menggunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang penjelasan implementasi sistem informasi rental kendaraan mobil listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.